Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi untuk belajar IPA. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang gerak lurus. Oke, lihat sini ya. Kemarin kita di pertemuan yang minggu lalu kita sudah belajar tentang jarak, kecepatan, perpindahan, dan juga kecepatan. Oke, kita mulai ya. Kemarin seseorang yang bergerak itu mengalami perpindahan nggak? Mengalami nggak? Iya, mengalami perpindahan. Contohnya misalkan gini, misalkan kamu sekarang lagi ada di kamar ya, sedang tiduran di kamar, terus kamu ingin ke kamar mandi. Dari tempat tidur ke kamar mandi berpindah nggak? Iya, berpindah kan, kamu jalan, misal kamu jalan atau kamu berlari atau kamu loncat-loncat, tapi kan tetap aja dari tempat tidur ke kamar mandi ada perpindahan karena kamu bergerak nih, kamu jalan ke kamar mandi, ada perpindahannya, itu yang disebut X1 kemarin ya. Ada jarak, ada perpindahannya. Terus dari perpindahan itu ada jaraknya enggak? Ya ada, misalkan dari jarak dari tempat tidur kamu ke kamar mandi itu misalkan 5 meter misalkan, itu yang disebut jarak. Nanti dihitung juga ada waktunya. Jadi setiap yang bergerak pasti mengalami perpindahan ya. Oke, kita lihat ya, ini berapa jarak yang ditempuh. Kita lihat dulu awalnya. Nih, si kucing ini berlari dia dari jarak A ke C. Nih, lihat sini. Dari sini, tapi tadi dia udah ke sini nih, udah ke B, udah ke O juga. Lihat, berapa jarak yang ditempuh dari A, O, B ke C. Lihat, A-nya ini ke O berapa? 5. Terus O ke B berapa? 5. Dari B ke C. B ke O aja kan 5. Tambah sini di C. Di sini ya, C-nya itu di sini. Ini C nih. Ini O di sini, berarti 6. Berarti berapa? 5. A ke O 5, O ke B tadi 5, B ke O itu kan berapa? 5. Tambah ini 1, berarti tambah aja B ke C itu 6 ya, berarti sama dengan 16. Terus berapa perpindahannya? Perpindahannya tadi dari O, lihat sini. Tadi bergerak, kita ulangin gerakannya. Nah, ya. Pindahannya gimana? Berarti ini lihat nih, dia bergerak dari sini kan, bergerak dari A ke C sini. Dari A ini berarti disebutnya adalah X1, yang ininya adalah X2. Berarti berapa? Kan kemarin rumusnya apa? Kalau perpindahan itu X1 dikurang X2 dikurang X1, berarti min 1 dikurang min 5 sama dengan 4. Kedudukan akhir dikurang kedudukan awal. Terus kemudian udah ketahuan jawabannya. Berapa jarak yang ditempuh A B O C? Lihat dari dari O ke B. O ke B 5 ya. Terus B ke O lagi 5. O ke A lagi 5. A ke O lagi 5, terus O ke C berapa? 3. Berarti jumlahnya adalah S2 3. Paham ya? Dilihat dari ininya. Terus berapa perpindahannya? Tadi dia geraknya dari mana? Dari O ke C. Dari O ke C. 3 dikurang yang tadi akhirnya berapa? Ya akhirnya 3 dikurang 0 sama dengan 3. Lanjut, coba contoh yang ketiga. Ini ada seekor guguk lagi berjalan dia. Jalannya dari B ke A ya. Berapa jarak yang ditempuhnya? Coba lihat. Aduh, udah ada jawabannya. B ke O. Mana B? B ke O 5. Terus ke A 5, balik lagi ke O 5, ke B lagi 5, ke C nya berapa? Dari B ke C, ini 5 ditambah 3, 8. Berarti jawabannya 28. Terus berapa perpindahannya? Tadi dia dari B ke C tadi ya.
perpindahannya. Berarti akhirnya di sini, akhirnya min 3. Berarti min 3 dikurang 5. Min 8. Paham ya? Oke, kita lanjut sekarang ke gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi, gerak lurus itu dibagi dua ya, nah. Gerak lurus itu dibagi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sekarang yang mau kita bahas adalah tentang GLB dulu. GLB ini, gerak lurus beraturan ini, gampangnya gini. Yang paling kamu ingatnya adalah kalau GLB ini biasanya dia konstan kecepatannya, jadi kecepatannya selalu tetap atau konstan. Kalian ya, ini ada sebuah mobil, dia berjalan nih, V-nya diketahui, X itu sama dengan jarak ya, atau S jaraknya. Ini rumusnya, atur X-nya ini kita ganti X ya. S sama dengan V kali T, rumus dari GLB, jaraknya. Kalau yang ditanya V berarti S per T atau jarak dibagi waktu. Kalau yang ditanya waktu berarti S per V, jarak dibagi kecepatan. Itu kecepatan sesaatnya. Kemudian yang kedua, ini X1 atau perpindahannya, terus ada T1, ada X2 nya, ada waktu keduanya. Ini kecepatan rata-rata. V sama dengan delta X dibagi delta T, atau X2 dikurang X1, T2 dikurang T1. X ini apa? X ini bisa disebut juga perpindahan atau jaraknya. Nih, tadi kan kita ini jaraknya ya. Dan ini grafiknya. Kalau grafik dari GLBB, kecepatan terhadap waktu dia konstan. Ya. Konstan dia kecepatannya. Ya karena segitu aja kecepatannya, nggak berubah. Kalau grafiknya jarak dengan waktu, kecepatannya makin menaik. Dia nggak berkurang atau tidak lebih cepat, tapi tetap tidak lebih berkurang. Pokoknya kecepatannya, jaraknya makin menaik ya. Jarak dan terhadap waktunya itu makin menaik. Ini kecepatannya di sini. Ini percepatan rata-rata yang kemarin. A sama dengan delta V dibagi delta T. Tadi sama V1-nya itu kecepatan awal, V2-nya kecepatan akhir, A-nya percepatan, T-nya waktu. Jangan lupa semuanya harus satuannya diingat nih. Kalau kecepatan itu meter per second, kalau waktu itu second, jadi harus dirubah. Kalau nanti soalnya meter atau jam, harus dirubah dulu ke second. Soal yang kemarin tuh minggu lalu ada yang nggak dirubah ke second waktunya. Oke, lanjut. Sekarang ini grafik GLB-nya ya. Lihat deh di sini. Ini namanya ticket timer. Jadi ini adalah lintasan jaraknya. Kalau mobil lagi jalan, kalau pada saat GLB itu konstan, sama. Kecepatannya tetap konstan ya, tidak lebih cepat atau tidak lebih lambat. Nih, ini grafiknya. Grafik jarak terhadap waktunya tadi apa? Nah, naik ya. Kecepatannya konstan, percepatannya 0. Kecepatan tidak ada, 0. Ini GLB. Contoh soalnya, kita langsung ke contoh soal ya. Oke. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per second, berarti GLB, kecepatan tetap. Tentukan jarak yang ditempuh selama 4 second dan 5 second. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km tuh. Waktunya 3 km. Waktunya jaraknya 3 km, nanti dirubah. Sekarang yang diketahui pertama apa? Kecepatannya V-nya sama dengan 15, terus waktunya T. V-nya 15 yang ditanyakan, jaraknya pada saat waktunya itu 4 second dan 5 second. Ini dia ya, lihat. S sama dengan V kali T, V-nya ada 15, T-nya adalah 4, gampang, 60. Sama kalau yang waktu yang di 5 second sama dikali juga 15 dikali 5 sama dengan 75 meter. Terus waktu ya sekarang yang B ditanya waktunya. S-nya itu ada berapa jaraknya? Oke, jadi T sama dengan S per V. S-nya itu dari mana? Nih sudah diketahui tadi jaraknya 3 km. Kita rubah dulu 3 km ke meter dikali 1000 sama dengan 3000 dibagi 15.
15 ini tadi kecepatannya sama dengan 200 second ya. Itu contoh soalnya. Contoh soalnya banyak tapi kita lanjut aja. Ini nanti bisa buat latihan aja. Oke, lanjut. Sekarang kita ke GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini ada dua lagi, dibagi lagi. GLBB itu ada dipercepat sama diperlambat ya. Dipercepat bedanya apa, Miss? Kalau dipercepat, Miss ingetnya begini, kalau dipercepat kita misalkan contohnya kita naik sepeda ya. Kalau kita naik sepeda pada saat turunan, pada saat kan kita mau turunan nih, ada jalan turunan, itu kira-kira kita ngerem nggak? Kita ngerem karena si jalannya sepeda ini cepet nggak? Cepet. Itu contohnya seperti itu. Jadi saat kita naik sepeda itu dipercepat. Sementara kalau untuk diperlambat itu saat contohnya adalah kalau saat kita naik sepeda jalannya menanjak. Kan lama tuh. Kita berusaha sekuat tenaga tuh untuk naik. Nah, itu namanya diperlambat. Tapi grafiknya kebalikannya. Kalau dipercepat grafiknya menaik, kalau diperlambat grafiknya menurun. Ini yang dipercepat ya. Ticker timernya, lihat nih ticker timernya. Tintanya ini dia pertama lama-lama jadi cepet kan. Ini yang disebut dipercepat. Jadi makin lama dia makin renggang. Kalau ticker timer seperti ini. Ini adalah grafiknya. Rumusnya. Ini jarak terhadap waktu, dia makin naik. Kecepatannya dia naik juga. Kecepatannya sama. Ini rumusnya. Soal yang kemarin minggu lalu maaf ya, kemarin itu ternyata memang GLBB. Nanti kita bahas minggu depan. Rumusnya itu ya. Contoh GLBB dipercepat yaitu apel jatuh dari pohon, kemudian seseorang naik sepeda di turunan, air terjun, terus meteor yang jatuh ke bumi, serta pesawat yang akan lepas landas. Pokoknya ingetnya kalau dipercepat itu pokoknya turunan aja, turunan tuh orang naik sepeda turunan, meteor jatuh ke bumi, pokoknya jatuh gitu ya. Ingatnya seperti itu. Sekarang GLBB diperlambat. Nih lihat ticker timernya, pertama dia lambat ya. Nah ini kursornya lambat lama-lama, diperlambat. Ya, jadi dia pertama renggang, baru cepat gitu. Maksudnya kan makin lama titiknya makin renggang nih. Ini kalau kita naik mobil itu lama-lama jalan, lama-lama direm. Gitu, itu. Ini grafiknya. Jaraknya dia makin menurun, kecepatannya juga menurun semua. Oke, itu GLBB diperlambat. Tadi rumusnya ya, rumusnya tinggal di layar aja, tapi kita nggak terlalu. Nih, sekarang contoh soalnya. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan awal 5 meter per second dan percepatan tetap 6 meter per second. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 second. Yang diketahui pertama apa? V0-nya 5, terus A-nya 6. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Ini pakai rumus ini, tinggal dimasukin. S sama dengan V0 kali T setengah AT kuadrat. A-nya tadi adalah percepatan, V0-nya adalah kecepatan awal. Ayo masukkan. Ini ada lagi rumusnya. Contoh soal untuk yang lain. Nanti kita jadikan latihan saja. Oke. Nah, kesimpulannya adalah GLB itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0 atau A-nya itu sama dengan 0. Sementara GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. A sama dengan sama dengan jarak 0 kayak gini ya. Oke. Demikian hari ini pembahasan kita mengenai gerak lurus GLB dan GLBB. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Insya Allah minggu depan kita akan membahas semua latihan yang minggu lalu dan yang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.